Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Josan Putri dari kelas 11 TJKTB. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa mewajibkan penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran dan dipaksa menyerahkan hasil tanam hanya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain diterapkan di Jawa, sistem tanam paksa juga diterapkan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan tanam paksa, diantaranya 1. Kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak. 2. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan Diponegoro atau Perang Jawa. 3. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Dari berbagai latar belakang di atas, pada akhirnya Gubernur Jenderal Van der Bos memutuskan untuk melaksanakan tanam paksa. Berikut adalah ketentuan dari tanam paksa. 1. Tanah yang disediakan tidak melebihi 1/5 dari tanah yang dimiliki. Kedua, pekerjaan tanaman tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi, yaitu sekitar 3-4 bulan. Yang ketiga, tanaman yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah. Yang keempat, harga tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial. Dan yang kelima, kegagalan panen ditanggung pemerintah. Secara umum, aturan yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidaklah memberatkan pribumi. Namun, di lapangan banyak penyimpangan yang dilakukan sehingga praktek tanam paksa menjadi sangat memberatkan pribumi. Berikut adalah praktek penyimpangan tersebut. 1. Rakyat lebih banyak mencurahkan pada tanaman ekspor sehingga ladang miliknya terbengkalai. Kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja melebihi ketentuan 1/5 tahun. Yang ketiga, kegagalan panen dibebankan kepada pemilik tanah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi semakin memberatkan rakyat. Akibatnya terjadi kelaparan dan gagal panen. Wabah penyakit juga muncul akibat banyaknya kematian akibat kelaparan sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Sistem tanam paksa mendapatkan banyak kecaman, salah satunya tokoh yang mengecam adalah Douwe Dekker. Dalam tulisannya yang menyamar sebagai Multatuli, Douwe Dekker menulis buku berjudul Max Havelaar yang berisi tentang tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan rakyat Hindia Belanda. Karena Hindia Belanda berdiri karena hasil dari keringat rakyat pribumi. Selain aturan-aturan yang sudah dibacakan tadi, adapun kebijakan tertulis dan praktik nyata kebijakan sistem tanam paksa. Kebijakan tertulis. 1. Lahan pertanian yang digunakan untuk tanam paksa tidak dikenakan pajak. Kedua, nilai jual hasil pertanian petani diatur dan ditentukan oleh pihak Belanda. Ketiga, bila petani gagal panen, maka pemerintah Hindia Belanda akan bertanggung jawab. Praktik nyata. 1. Sudah diminta hasil tanamannya, para petani juga ternyata tetap harus membayar pajak. Yang kedua, harga jual tanaman dimonopoli sehingga merugikan rendah dan rakyat pun miskin. Yang ketiga, petani sendiri yang bertanggung jawab. Adapun dampak positif dan negatif sistem tanam paksa. Dampak positif. Masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. Dan dampak negatifnya, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa.
Itulah penjelasan tentang kebijakan sistem tanam paksa. Cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.